berjumpa kembali pada pemrograman web dan perangkat program ya. Pada pertemuan ke-8, materi yang akan saya sampaikan itu yaitu tentang CSS bagian pertama. Oke. Tujuan yang diharapkan dalam melaksanakan sesi ini yaitu satu, menjelaskan konsep style dalam halaman web. Yang kedua, menjelaskan penyisipan style dalam script program aplikasi web. Yang ketiga, menjelaskan prosedur penulisan style script dalam program aplikasi web. Yang keempat, menjelaskan prosedur penyisipan script style dalam HTML. Yang kelima, menerapkan style dalam pemrograman tampilan halaman web. Kelima materi ini, kelima tujuan ini akan kita dapatkan ke 2, 3 atau 4 materi berikutnya ya. Bukan hanya untuk materi kali ini. Ya, ini merupakan bagian daripada yang kelima ini. Jadi jangan ditanya nanti kenapa belum dapat semua ya. Mungkin akan saya lanjutkan di materi sesi berikutnya. Oke. Berikutnya itu tentunya kita harus tahu apa itu CSS ya. Apakah itu CSS? Satu, CSS yang merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet atau CSS, yaitu bahasa yang bekerja sama dengan dokumen HTML untuk mendefinisikan cara bagaimana suatu isi halaman web ditampilkan. Ya, presentasi mencakup style atau gaya teks, link maupun tata letak. Berikutnya masih banyak didapatkan para pengembang web menggunakan text table untuk mengelola layout. Yang berikutnya ada juga yang menggunakan CSS tapi codingnya didapatkan dari internet, hanya di download coding itu begitu saja tanpa dimengerti. Jadi sebenarnya intinya adalah biar jangan kelihatan monoton tampilan web kita, biar lebih menarik, maka digunakanlah CSS itu ya. Itu kenapa kita menggunakan CSS. Lalu dalam pembuatan CSS tentunya kita harus mengetahui aturan penulisan kode CSS tersebut. Ya, kode CSS tersusun atas selektor dan deklarasi. Selektor dan deklarasi. Selektor itu tag HTML yang akan diberi atau dikenai di CSS. Sedangkan deklarasi adalah properti dan nilai. Ingat ya, deklarasi, properti dan nilai yang akan ditentukan untuk tag bersangkutan. Berikut ini contoh kode CSS. Kode buka kurung kurawal itu background (2) black (koma) lalu tutup kurung kurawal lagi. Body disebut sebagai selektor dan background ya, sebagai selektor. Black disebut sebagai deklarasi. Background property dari tag body yang akan diset nilainya, sedangkan black adalah nilai yang digunakan atau akan diisikan ke dalam atribut background. Ya, si black ini nilai ya. Dari si nilai dari siapa? Latar belakang dari warna apa? Nilainya apa? Dari si background. Ya, selektor dapat memiliki lebih dari satu deklarasi, di mana setiap deklarasi selektor dapat memiliki lebih dari satu deklarasi, di mana setiap deklarasi harus diakhiri oleh tanda titik koma atau semikolon, titik koma ya. Oke. Lalu selektor. Jenis-jenis selektor pada CSS. Yang pertama, dia ada satu yang disebut class selektor. Penulisan class selektor dalam CSS disimbolkan dengan tanda titik. Seperti ini contohnya ya. Yang kedua, jenis selektor pada CSS itu ada ID selektor. Penulisan kelas selektor dalam CSS disimbolkan dengan tanda pagar atau crash header ya. Nanti ada diawali dengan titik. Nanti kita akan coba di slide berikutnya. Yang ketiga, text selector. Nama digunakan sebagai text selector untuk mendefinisikan tag HTML, misalnya selektor hari. H1 adalah ya tag H1 buka kurung background, baru backgroundnya colornya apa gitu ya. Ini kode colornya. Ya, jenis-jenis selektor ada 3 tadi, class selector, ID selector, dan text selector. Biar jangan lupa ya. Lalu menghubungkan HTML dengan CSS. Ingat tadi, biar jangan HTML CSS itu agar tampilannya tidak begitu kaku, maka kita buat CSS untuk gayanya. Menghubungkannya HTML dengan CSS. Karena apa?
karena dua file ini akan berbeda. Satu dia ekstensinya nanti HTML dan satu lagi ekstensinya CSS ya. Si HTML yang akan memanggil file CSS. Untuk cara menghubungkan HTML dengan CSS, caranya sangat mudah ya, gunakan tag link. Ini dia. Untuk menghubungkan HTML dengan CSS, tag link diletakkan pada bagian elemen head pada struktur HTML. Yang pertama, buat sebuah file HTML untuk dihubungkan dengan CSS. Misalnya namanya kita beri nama nanti dia index.html, itu yang pada umumnya. Yang kedua, lalu buat sebuah file CSS, misalnya namanya style.css. Maka akan ada dua file, yaitu index dan file style CSS ya, file index HTML dan style CSS. Berikut ini coding atau sintaks untuk file index HTML. Nah, ini nanti kamu ketik, berikan namanya index.html. Mana linknya untuk menghubungkan ke CSS? Ini dia, link rel style sheet style text CSS href. Ini dia ya. Mana tadi untuk tag untuk menghubungkan ada di sini. Awak kamu ketik nanti. Oke. Baru tag link yang berfungsi untuk menghubungkan file HTML atau PHP dengan file CSS yang kita inginkan. Nah, ini dia ya. Tadi yang saya sampaikan di sebelumnya, atribut style sheet type text CSS merupakan deklarasi untuk menjelaskan bahwa file yang dipanggil atau menghubungkan adalah file style sheet atau CSS. Berikutnya, atribut href digunakan untuk meletakkan lokasi. Ingat, untuk meletakkan lokasi dan nama file CSS yang akan dihubungkan. Jika dijalankan pada browser, maka tidak akan muncul apa-apa karena file HTML masih kosong, belum berisi elemen struktur dasar HTML. Berikut contoh sederhananya, cara membuat elemen heading 1 dan kemudian kita beri warna teks heading 1 diberi warna orange. Anda akan membuat dua file, yaitu index.html dan style.html. Lalu ketikkan coding di bawah ini pada atau sintaks di bawah ini pada aplikasi Notepad ya. Ini nanti kalian ketikkan, dimulai beri namanya nanti index.html, head dia diketikkan, ref, body, sorry ya, cepatan. Nah, ini dia. Namanya berikutnya itu yang akan kita ketikkan adalah style.css. Ini kalian ketik di Notepad, beri namanya index.html. Ingat nyimpannya di htdoc localhost ya, localhost htdocs ya. Beri namanya index.html dan kita akan mengetik file berikutnya, yaitu yang namanya style.css. Setelah file index.html tadi simpan di cexam htdoc, berikutnya kita akan mengetikkan file berikutnya, yaitu style.css. Jadi ini nanti file CSS kamu ketikkan seperti ini codingnya atau sintaksnya, yang ini saja ya. Ini warnanya apa, jenis hurufnya apa, baru kata hurufnya, pengerataan teksnya ya, kata tengah dibuat di sini. Ini saja yang teks warna biru ini kamu ketikkan, lalu simpan style.css, simpan di cexam htdocs. Jadi kalau dijalankan nanti dia hanya berupa huruf saja ya. Nah, setelah itu jalankan, kalau dijalankan file HTML telah berhasil dihubungkan dengan CSS. Itu sintaks CSS yang dibuat untuk mengatur elemen heading 1 HTML di atas. Sintaks color pada CSS merupakan perintah untuk menetapkan warna ya. Yang saya bilang tadi, untuk menetapkan warna. Lalu untuk menghubungkan tadi ya, untuk penggunaan CSS ada 3 cara menggunakan kode CSS, yaitu satu dia inline CSS. Cara penggunaan CSS dengan menambahkan langsung di tag dokumen HTML-nya, itu baru kita lakukan tadi ya. Langsung ditambahkan dia stylenya ini seperti ini. Ini yang tadi beda. Ini langsung stylenya color blue, lalu namanya, nama teks itu ya. Itu inline. Yang berikutnya dia cara penulisannya ada internal. CSS internal ditulis di dalam tag style yang ditempatkan pada tag head. Di bagian head dia
dibuatkan atau diketikkan. Itu dia ya. Oke, mana dia buktinya ini seperti ini ya, head dan exhaust head. Jadi masukkan stylenya di dalam bagian dari head ya. Kenapa dibilang dikatakan tadi di dalam head? Oke, itu yang kedua, yang inline internal. Sekarang cara penulisan eksternal. Cara penulisan eksternal adalah dengan membuat file CSS. Itu baru kita lakukan tadi, ada 2 file ya, dan satu namanya style.css. Nah ini dia kan, ini baru kita lakukan. Yang pertama harus dilakukan adalah membuat file CSS nya, lalu file HTML. Itu dia ya, yang pertama dilakukan file CSS nya, bukan HTML nya ya. Kita tentukan dulu kayaknya gimana. Contohnya tadi sudah kita ketikkan tadi itu. Nah ini dia, ini saja dia sama seperti yang tadi ya. Hanya untuk pengaturan headernya saja ya. Oke, baru berikutnya class dan ID. Mengenal class dan ID pada HTML. Class dan ID sangatlah penting. Class dan ID bisa dibilang sebagai penanda HTML. Berikutnya, perbedaan dari class dan ID adalah class dipanggil pada CSS atau JavaScript dengan menggunakan tanda titik ya, tanda titik. Class dan ID, class dipanggil dengan tanda titik dan ID dipanggil dengan tanda hashtag atau pagar. Kelebihan untuk class dapat diberikan pada banyak elemen HTML dan dapat dipanggil sekaligus, sedangkan ID hanya dapat bekerja pada satu penandaan saja. Berikutnya kita coba contoh latihan berikut di bawah ini. Ketikkan file di bawah ini, beri nama index1.html ya, karena tadi sudah ada HTML ya. Kita akan membuat seperti kotak ya, div. Dan kamu perhatikan mana dia penghubungnya, ini dia. Yang dipanggil apa? Style1.css. Berarti apa? Artinya akan ada file berikutnya untuk mendukung, yaitu file CSS-nya yang diberi nama. Kamu ketikkan dulu ini. Codingnya ini. Saya rasa sudah pada ngerti semua ini karena materi sebelumnya sudah ada, untuk menghemat waktu tentunya ya. Ini kamu ketikkan, lalu simpan dengan nama index1.html. Lalu kalau sudah disimpan, ketikkan file di bawah ini, beri nama style1.css. Ketikkanlah ini, nanti lalu dijalankan dia. Ketikkan semuanya ini. Untuk headingnya, kotaknya nanti kotak lagi ya. Ini ada apa tadi, hashtag diawali dengan titik. Kalau kamu ketikkan, nanti dia seperti ini yang dijalankan di browser itu. Maka ketikkanlah dia, nanti buka browser. Saya di sini pakai Chrome, localhost index.1html ya. Ini yang dipanggil. Nah, ketikkan index1.html, maka hasilnya seperti ini ya. Hasilnya akan seperti yang kamu lihat. Mengenal kelas dan ID pada HTML dengan menggunakan CSS tentunya ya, dengan menggunakan CSS. Yang menjadi perhatian, yang kamu harus perhatikan contoh di atas. Kotak 1 dan kotak 2 dan kotak 3 kita beri tanda dengan kelas yang diberi nama kotak, dan kotak 4 diberi tanda dengan ID yang kita diberi nama kotak juga. Maka perbedaannya di sini akan tampak bahwa kelas bisa dipanggil sekaligus. Ini dibuktikan dengan kotak 1, 2, dan 3 diberi tanda kelas yang sama, yaitu kelas kotak, dan kotak 4 diberi tanda dengan ID kotak saja ya. Ini tadi yang saya bilang itu ya, kelas, dan kotak 4 hanya ID ya. Kelas, dan kotak 4 hanya pakai ID. Ini yang tadi yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya pada CSS juga dapat Anda lihat kelas dipanggil dengan tanda titik dan ID dipanggil dengan tanda pagar ya. Kelas dipanggil dengan tanda titik, ID tanda dengan pagar ya. Ini dia ya, kelas tanda titik, ID tanda pagar. Oke, saya rasa sampai di sini saya dulu materi CSS bagian pertama. Untuk sesi tanya jawabnya bisa kamu tanyakan di komen ini di bawah YouTube, di bawah ini komennya.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada kesalahan penyampaian kata-kata, penutur kata saya yang salah ya. Kita akan